Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat-sahabat fisika, kembali lagi di Ngofis, Brol Asik bareng Himafis episode ke-5. Ya. Jadi sekarang kita kedatangan pemateri yang mungkin semuanya teman-teman Himafis sudah pada kenal ya. Pemateri kita nih koas, ada kakak tingkat, pernah jadi koordinator, katanya pernah nyoret-nyoret laporan terbaik gitu yang pernah dimiliki sama fisika ya. Ya, langsung saja, ini dia pemateri kita, Saudara Farel Ahadiatul Akbar Aditama SSI. Ya, halo Kak Farel. Halo semuanya, halo, salam kenal. Ini aku nggak jadi jadi nggak enak nih dipanggil SSI belakangnya. Sebenarnya nggak usah dipanggil aja sih. Nggak perlu SSI lah, Farel aja cukup. Oke, Kak Farel, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, lagi akhir tahun ya, mau akhir tahun jadi lumayan numpuk kerjaan, tapi demi Himafis aku mau bagi-bagi sharing lah ilmu tentang kelautan ya, terutama buat kalian gitu. Ini bagus acaranya, sumpah. Oke, jadi tema kita ini kan kelautan nih. Mungkin yang terbesit nih, pertanyaan umum dulu, kangen lomo nggak sih? Halo, ini suaranya kurang jelas kayaknya. Halo, Kak Farel? Oke, ya, bisa diulang? Kak Farel, kangen Lombok nggak sih? Wah, kalau dibilang kayak gitu mah kangen lah. Di sini, sumpah, ini beneran nggak ada laut di sini. Nggak ada laut, bro. Kita ada fakultas kelautan tapi nggak ada laut di kelilingnya. Itu paling aku benci di sini ya. Tapi kalau dibilang kangen banget sih, apalagi suasana kampus Himafisnya, apalagi the labs ya, lab instrumentasi itu paling berjasa buat penelitianku yang dulu. Jujur kangen banget sih, kangen makanannya, kangen ciloknya. Di sini nggak ada cilok. Terus kangen kangen Mandalikanya, kangen tembok Himafis, kangen sekret Himafis. Aduh, pokoknya kangen banget sih. Makanya ini pulang nih aku harus balik ke Lombok nih. Wajib. Oke, jangan lupa oleh-oleh aja sih untuk penghuni lab. Oh, santai. Nanti bisa diatur itu, bisa diatur. Oh ya, terus kenapa sih Kak Farel tuh ambil bidang kelautan gitu kan? Kan kalau nggak salah kemarin skripsinya soal sensor hidung gitu kan? Kenapa nggak berbau sensor gitu? Kenapa pilih kelautan? Kelautan. Oke, ini aku ceritain dulu juga ya. Kenapa aku bisa tahu aku ngambil kelautan. Ini jujur-jujuran, dari awal aku itu nggak tahu itu. Aku ini kerja di kelautan. Demi Allah, aku nggak tahu. Jadi istilah gini, aku lulus dari fisika. Nah terus ada tuh kakak tingkat namanya Kak Holid. Nah Kak Holid itu kebetulan dia itu ngambil LPDP ya, ngambil LPDP. Terus diwawancara itu sama dosen IPB, dosen kelautan. Nah terus ditawarin, Holid, kamu mau begitu lulus, kamu mau ngambil di sini nggak? Nanti kalian bisa kerja gitu. Waduh Pak, saya udah mau milih UI. Nah terus
Kaholitnya langsung ngeflorin ke adik-adik tingkatnya. Nah, ini Kak Yadi juga nih. Kak Yadi sama aku nih kebetulan yang apply nih kerjaan. Yang apply. Nah, terus pada saat itu aku taunya itu ngambil itu instrumentasi karena yang dibutuhin itu adalah instrumentasi. Ternyata pas begitu datang ke Bogor ke IPB-nya, tahu-taunya kok aku nggak diarahin ke fisikanya, ke instrumentasinya, kok ke lautan. Makin aneh. Ternyata ngambil ke lautan. Sumpah itu bener-bener aku nggak tahu sama sekali dasar kelautan dan lain sebagainya. Tapi ini yang paling terpenting. Jadi pengalamanku selama ini aku kerja, itu laut tuh indah bro, indah banget, banyak misteri yang harus dipecahin. Dasar fisika yang ada di situ tuh mantep. Jadi apalagi nih anak timur, terutama aku kan dari Bima nih, kebetulan di pesisir pantai rumahnya. Jadi tuh kayak wah, ternyata selama ini yang ada baiknya juga aku nge-play di kerjaan di kelautan gitu, apalagi anak pesisir, orang Bima, masa sih nggak tahu laut gitu kan. Wah, ini bener-bener gitu. Itu sih, jadi awalnya tuh dari ketidaksengajaan sampai lama-lama suka. Jadi gitu tuh, kayak cinta kan, kayak cinta dari awalnya nggak suka, dijalanin, tau-taunya suka. Wah. Gitu. Jadi seperti itu. Tapi indah, laut tuh indah banget. Oke, setuju sih sama Kak Farel kalau laut itu indah. Kan ada ilmuwan yang pernah bilang orang manusia itu punya peta bulan yang notabene-nya mereka sulit untuk jangkau. Sementara mereka nggak punya peta lautan yang bahkan tiap hari bisa mereka lihat. Nah, jadinya di sini apa sih yang Kak Farel kerjain itu untuk di bidang kelautan? Kan tadi katanya nggak sengaja nih masuk ke lautan, tapi dijalanin akhirnya lama-lama jadi suka. Nah, apa sih yang dikerjain di situ tuh gitu? Oke, itu benar tuh tadi tuh. Jadi orang tuh selama ini kita ngelihat di luar angkasa, peta bumi lah, daratan bumi lah, terus bulan sampai ada. Terus ada tuh yang paling paling hype itu kalau di ilmu kelautan, Pluto itu lebih dulu diketahui daripada Palung Mariana. Itu yang agak aku ketawa gitu. Wah, beneran nih. Ini Pluto loh, itu jaraknya udah bertahun-tahun cahaya. Ukurannya udah ukuran cahaya kan, udah berapa tahun cahaya lah gitu kan. Sedangkan Palung Mariana ternyata itu ditemukan lebih dulu Pluto. Nah, itu yang harus kita pahami bareng-bareng. Jadi dari situ sebenarnya laut tuh banyak misterinya gitu. Banyak misterinya. Nah, kebetulan karena di situ aku udah di apa istilahnya ya, di doktrin lah, dikasih tahu bahwa laut itu banyak misteri. Nah, yang aku kerjain sekarang itu adalah memecahkan misteri. Nah, ini aku pakai bahasa kerennya aja. Sebenarnya nggak terlalu keren sih bahasanya, tapi aku kerenin aja. Jadi memecahkan misteri lewat satelit. Nah, gitu kan. Jadi kita gabungin teknologi satelit untuk memecahkan misteri yang ada di laut. Nah, terutama misalkan suhu, nih parameter fisika itu semuanya yang aku kerjakan dan itu benar-benar berguna tuh, kayak suhu lah, salinitas, pH, terus apalagi tuh, terus kejernihan air, TSS, terus citra satelit, sensor, instrumentasi, ternyata itu masuk. Nah, yang aku kerjain itu dari buat algoritma tuh bisa metain kedalaman laut,
metain apa namanya? Metain suhu permukaan laut. Terus apa lagi tuh? Nah, yang paling baru nih. Nih, yang paling baru itu kita ngukur stok karbon. Berapa sih jumlah karbon yang tersisa di Indonesia. Nah, baru-baru ini aku kerjaan yang di Kalimantan Utara tuh. Kan Kalimantan Utara itu kan, waduh, belibet aku ngomongnya gara-gara mantan nih. Jadi kalau di Kalimantan Utara itu kan bisa dibilang dekat ibu kota baru ya. Jadi aku sekarang lagi ngerjain itu lewat labku. Jadi sebenarnya menarik loh. Jadi dari fisika, transisi fisika ke kelautan itu menarik karena kita bisa pelajari semua apa yang dipelajari di fisika langsung bisa diterapkan. Ini aja mungkin teman-teman yang ambil instrumentasi, misalkan yang sensor suhu lah, sensor pH apa segala itu nggak ada mereka nggak tahu. Sedangkan bagi kita itu adalah makanan sehari-hari gitu loh. Dan mereka nggak tahu, dan itu kita unggulnya bisa di situ gitu. Jadi kalau bisa dibilang saling terhubung lah antara fisika dan kelautan. Kelautan itu adalah penerapannya gitu. Jadi kalau dibilang tadi yang aku kerjain yaitu dari metain, pokoknya pemetaan laut intinya. Jadi turun lapang tuh paling seru tuh. Jujur nih ya, aku datang ke sini nggak tahu caranya renang. Begitu aku turun lapang dipaksa berenang. Waduh, aku bilang gimana ini? Jadi banyak sih sebenarnya gitu. Dari intinya sih pada dasarnya memetakan kelautan sih lewat satelit. Kan kita nggak mungkin tuh pergi ke Samudra Hindia gitu kan. Misalkan wah, penelitiannya si Arya mau metain suhu permukaan laut di Samudra Hindia, nggak mungkin dia ngambil data kan langsung di Samudra Hindia sendiri kan. Nah, nggak mungkin kan. Nah, makanya dengan adanya kerjaanku itu adalah istilahnya memetakan lewat satelit gitu. Ya teman-teman yang mau lanjut silakan, nggak apa-apa. Oke. Jadi pemetaannya itu cuman maksudnya seberapa kedalaman suhu gitu, atau bersama isi-isinya laut itu juga bisa dipetakan dari citra satelit yang Kak Farel kerjain itu? Iya, semuanya. Dari misalkan nih, mungkin ada yang tahu lamun, terumbu karang, bulu babi yang sekecil itu, yang kocet-kocet itu, yang kocet hitam itu bisa kita lihat pakai satelit. Bayangkan satelit itu jaraknya berapa ratus kilometer bisa mendetek itu. Nah, itu namanya teknologi. Teknologi itu bisa membuat kita mengetahui isi ada di dunia ini, tapi tergantung kitanya mau mecahin atau enggak. Jadi hal-hal yang kecil itu, dari misalkan nih daerah penangkapan ikan, nah itu bisa berguna tuh yang teman-teman yang dari pesisir tuh. Oh ini misalkan ada mungkin keluarganya atau kerabatnya mungkin nelayan, kita bisa tuh buatin aplikasi buat ngukur suhu aja, suhu di laut ini, misalkan prediksi suhu. Nah itu kan kita pelajari tuh yang algoritma itu, bahasa pemrograman. Nah kita terapin itu, dari bahasa pemrograman itu kita terapin ke kelautan, jadilah seperti itu. Jadi yang kecil-kecil tuh bisa kita kerjakan. Dari misalkan nih ikan ini di mana, ya udah bisa kita deteksi. Gitu. Oke. Tapi beserta isi-isinya gitu kan, sama ikan-ikan, terumbu karang. Nah, Kak Farel sendiri, kita mungkin agak sedikit melenceng ya bahasan kita. Oke, ya. Mungkin sedikit bahasanya kita, kalau bahasa kerennya konspirasi lah ya. Apakah pernah nggak kepikiran gitu iseng Kak Farel lagi neliti, lagi lihat-lihat pemetaan laut, terus kira-kira megalodon itu masih ada nggak ya di bumi, atau masih hidup nggak ya? Nah, itu kira-kira Kak Farel pernah terbesit nggak pikiran seperti itu? Atau mungkin, coba saya iseng nyari kapal karam, siapa tahu saya dapat harta karun kan, lumayan gitu. Oke. Nah sebenarnya tuh kalau konspirasi seperti itu, ya percaya nggak percaya sih, tapi
ya sampai sejauh ini kan di yang kalau selama fakta berkata belum ada, berarti aku masih percaya itu belum ada gitu. Tapi yang aku paling ini aku nemuin ya bahwa bumi itu bulat. Jadi aku di laut, Oke. di laut aku tahu ternyata bumi itu bulat. Ternyata Oke. itu konspirasi. Kalau masalah konspirasi yang megalodon lah atau harta karun mungkin bisa dilihat, tapi tergantung niat lagi sih. Jadi ilmu itu kalau kita pengen berkah ya diniatkan untuk yang baik-baik juga. Kalau nyari harta karun itu juga kan tergantung masing-masing. Jadi itu sih kuncinya konspirasi mungkin yang aku temukan jawabannya bumi itu bulat. Oke. Berarti untuk peserta-peserta yang ikut Ngofis hari ini mungkin ada salah satu dari kalian yang bagian flat earth gitu kan. Sekarang ini sudah terjawab bahwa bumi itu bulat bukan datar ya. Ya. Oke ya. Ayo mungkin mau bertanya mungkin. Oke, terus ini Kak, suka dukanya selama kerja di kelautan itu apa sih? Suka duka. Menarik nih. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang suka duka, dukanya mungkin agak banyak. Tapi nggak apa-apa lah, aku cerita sukanya aja lah, biar teman-teman termotivasi. Oke, boleh. Jadi kita dukanya dulu. Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi kalau dukanya itu aku tipikal, kalau bisa bilang ya, aku tipikal orang yang nggak mau turun lapangan ya. Dulu. Aku tipikal orang nggak mau turun lapangan, tapi begitu masuk lautan aku dituntut harus bisa turun lapangan. Jadi waduh, ini perlu adaptasi dari turun lapang, dari harus nyebur ke laut lah. Aku tipikalnya orang nggak pengen ngerepotin diri gitu loh. Kalau memang ada yang mudah, ngapain harus yang susah gitu. Tapi begitu aku masuk ke sini, aku dipaksa harus bisa gitu. Dan itu benar-benar dukanya mungkin duka di awal situ, dari terutama basic pemetaan itu kan anak geofisika ya. Jadi selama ini aku nggak dapat itu, tapi itu benar-benar jadi jadi suatu kebanggaan tersendiri ketika kalian udah bisa sih. Jadi dukanya lebih ke adaptasi. Jadi transisi antara aku dari fisika instrumentasi menjadi seorang anak lapang yang harus panas-panasan, hitam-hitaman, harus meminum air laut, terus harus tenggelam, beberapa kali harus diselamatkan. Jadi dukanya seperti itu sih. Tapi kalau sukanya, wah ini baru sih. Kayak kalau di anak TikTok tuh mantap gitu kan. Kalau sukanya sendiri itu lebih ke gini, ilmu yang aku dapat. Yang pertama itu aku sekarang ya paling paling sederhana lah, aku bisa berenang. Oke. itu bisa berenang, bisa nyelam. Ini semua orang bisa berenang, tapi belum tentu orang tuh bisa nyelam. Iya benar, saya juga nggak bisa nyelam. Nah gitu, tapi dari situ aku bisa ngolah, apalagi nih terkait dengan citra. Aku sekarang paham itu, ternyata teknologi citra bisa ngedeteksi besaran-besaran fisika yang ada di dunia ini, seluruh dunia lewat satelit. Terus yang paling gocir proyeknya dong. Iya, itu kan tujuan utama kerja. Nah, betul. Cuan, pasti cuan. Tapi sebenarnya gini, Dit. Kalau dibilang apa istilahnya? Kalau dibilang anak kelautan itu multitasking gitu, bisa dibilang ya. Jadi selain dia bisa memetakan, karena kan kelautan itu adalah bentuk paling kompleks dari darat. Bentuk paling kompleks dari darat dalam hal
keanekaragaman gitu, keanekaragaman. Nah, kalau kita lihat di darat itu kan kita udah tahu tuh mudah dijangkau. Oh ini mangrove. Oh ini pohon pinus. Oh ini pohon gaharu. Oh ini pohon apalah. Oh ini binatang ini. Jadi kan jelas. Nah, sedangkan laut itu benar-benar kompleks. Jadi orang yang udah belajar laut otomatis dia akan tahu darat. Dia akan tahu bagaimana cara meletakkan di darat. Itu intinya. Gitu. Jadi istilahnya sebenarnya apalagi negara Indonesia ya, 70%, hampir 70% itu adalah laut semua. Jadi bisa dibilang kita tuh negara yang harusnya semua orang tuh paham tentang laut gitu. Apalagi masalah konspirasi mengenai laut itu paling seru tuh kalau dibahas tuh. Kalau aku di tempat kerja itu bahas konspirasi seperti itu tuh. Wah, bener nggak nih ada segitiga Bermuda nih? Oh, bener nggak nih ada segitiga Masa Lembo nih? Bener nggak nih? Oh, ini Adam Air turun ini. Oh, gini. Wah, itu paling seru tuh kalau udah dibahas itu. Aku bisa ngopi 5 kali tuh gara-gara ngebahas kayak gitu doang. Mungkin untuk nextnya kita bisa cari Atlantis ya? Nah, boleh tuh. Nah, itu tuh yang aku sering debatin tuh sama teman-teman tuh. Indonesia tuh Atlantis atau enggak? Nah, itu tuh paling seru tuh. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang itu ya seperti itu. Oke, terus tadi kan Kak Farel bilang kalau awalnya tuh nggak sengaja kan masuk ke lautan. Jadi apa sih itu? Tapi lama-lama akhirnya suka. Nah, kan seperti yang kita tahu, everyone only need one moment to change their entire life. Jadi apa sih mau titik yang buat Kak Farel? Kelautan nih keren sih. Nggak nyesel saya masuk ke lautan ini. Itu apa gitu? Mungkin ada satu momen yang bisa efeknya besar banget gitu. Mungkin setelah begitu Kak Farel lihat citra laut, ternyata laut ini lebih indah daripada dugaan saya, atau mungkin Kak Farel menemukan something different yang nggak Kak Farel dapetin gitu kalau Kak Farel tetap ada kerja di darat gitu. Oke. Satu momen ya, terumbu karang. Wah, sumpah indah banget itu. Dari situ aku pengen, wah ini harus aku keliling Indonesia buat ngelihat nih terumbu karang ini. Serius. Ini kalau kalian ya, kalau kalian lihat bagaikan kalian itu anak hiking ya, anak yang tukang daki tuh ngelihat gunung tuh Nah dari satu momen itu, karena aku kan belum pernah naik gunung nih, jadi mungkin aku belum tahu nih rasanya. Tapi begitu aku ini gini loh, jadi aku naik di kapal, aku cerita nih satu momen itu ketika aku naik kapal, kemarin aku ke Bintan, aku ngambil data ke Kepulauan Riau, aku ngambil data, terus aku naik kapal tuh, diceburin di itu laut tuh dalam banget, dan itu tapi begitu aku turun ke bawah, Masya Allah, indah bro, indah banget, sumpah, itu bener, fix nih, aku harus keliling Indonesia, aku mau kerjakan ini, aku pengen ngeliat tuh terumbu karang Indonesia, apalagi Indonesia tuh laut, itu benar-benar sih. Gara-gara terumbu karang satu momen itu aku pengen kayak cinta pada pandangan pertama gitu, gara-gara terumbu karang, bro. Wah, parah sih. Padahal masih banyak tuh daerah-daerah yang tapi nggak tahu ya. Tiba-tiba pas aku ngeliat terumbu karang tuh kayak ngelihat cewek bidadari dateng, meluk aku gitu loh. Wah, parah sih. Kayak gitu. Jadi rasanya wah. Kok nyaman gitu loh, Tapi kalau kalau perempuan kan lama-lama kan kalau nggak seret kan pasti ditinggalin. Tapi ini kayak terumbu karang tuh kayak, ini loh, aku datang ke aku. Begitu kamu butuhin aku siap ada di sini untukmu. Wah,
gitu. Oh, keren banget memang. Gitu. Jadi ya Oke. benar sih, butuh satu Terus- momennya itu. Terus total nih, kan cita-citanya, tujuannya Kak Farel sekarang atau goalnya itu mau keliling Indonesia lah gitu kan, untuk melihat laut yang ada di Indonesia nih. Jadi untuk saat ini total sudah berapa tempat yang Kak Farel datengin? Terus yang mana dari tempat-tempat itu yang menurutnya Kak Farel itu laut paling bagus gitu yang pernah Kak Farel lihat untuk saat ini? Total ya. Aku udah aku sekarang udah kerja setahun ya. Aku udah total ekspedisi udah 10 kali ke Maluku, Nunukan, ke Kepulauan Riau, mana lagi tuh? Apa ya satu tuh ya? Pokoknya 10 kali kalau nggak salah 10 kali, dan yang paling indah tuh untuk sekarang Maluku. Sampai sekarang. Mungkin kalau aku ekspedisi ke Raja Ampat, mungkin aku kalau mudah-mudahan ya dikasih rezeki untuk ekspedisi ke sana. Kalau nyampe di Raja Ampat itu mungkin aku nggak bisa kebayang lagi sih indahnya di sana tuh. Kayak di TikTok, mantap. Oke, terus di Maluku tuh yang buat bagusnya itu apa? Apakah terumbu karangnya atau ikannya atau lautnya jernih atau apa gitu? Semuanya sih, semua yang kamu sebutin itu sih, dari ikannya, terumbu karangnya. Jadi yang pertama itu kalau ngeliat terumbu karang, kalian ngeliat karang yang biasa mungkin di Lombok ya, mungkin yang udah pernah snorkeling di Lombok itu oke, kecil seperti itu tuh. Oke, mungkin ada segerombolan, gini ada spot-spot tertentu. Kamu di Maluku begitu kamu nyemplung, plak, terumbu karang semua. Itu kayak kerajaan kerajaan Neptune tuh yang kayak di SpongeBob tuh. Wah, itu bener-bener sih. Oke. Ikannya tuh juga kayak gerombol gitu. Kalau di sini mungkin udah habis dipancing itu. Tapi di situ situ sih. Pasti sih bagus. Terutama jernihnya ya. Jadi jernihnya tuh, saking jernihnya tuh kita bisa ngeliat tuh dari atas tuh. Wow, ini indah loh. The best loh ini. Gitu. Oke, dari tadi tak lihat kok kayak baju yang dipakai sama Kak Farel tuh nggak asing ya. Coba boleh dikasih lihat dulu ke kamera bajunya Kak Farel tuh. Iya dong, DPI dong. Kok sama ya? Sama. DPI dong, DPI. Wah, ya dong. Ini bisa sama gini ya? Oke, boleh. Departemen Sehati nih. Ini aku ngawal awal dari Himafis tuh dari sini, dari BTW, gimana? Oke. By the way, namanya sudah berubah ya, udah bukan DPI lagi. Apa tuh? Namanya sudah jadi DMPI. Namanya sudah jadi DMPI sekarang. Apa tuh? Departemen Media dan Pusat Informasi. Udah evolusi lah gitu. Ya, nggak apa-apa. Departemen Media dan Pusat Informasi. Iya. Kok juga masuk ke grup yang itu. Ya, tetap DPI tetap di hati ya lah ya. Iya lah. Tetap di hati lah ya DPI. Atau mungkin yang yang pengurus sekarang mau buka grup baru mungkin kan, bisa jadi kan. Jadi kita yang DPI stop sampai sini. Mungkin dia buat keluarga baru lah ya. Iya. Oke. Buat keluarga baru. Kita sudah stop sampai 2019 aja ya. Nah, iya. Jadi alumni kita tuh cukup sampai 2019. Oke, ya. Oke, terus mungkin setelah dengar pengalamannya Kak Farel itu saya kayak, wah, kayaknya explore laut nih seru juga ya. Mungkin saya bakal buat goals baru nih di dalam hidup saya. Mungkin saya jadi orang pertama yang bisa memetakan
seluruh laut ya. Mungkin insya Allah mungkin kalau saya diberi kesempatan dan kekuatan ya bisa lah ya. Mungkin ya lumayan nama saya gitu tercantum kan ya. Amin. Itu misteri besar sih. Mungkin bagaimana orang tuh bisa metain laut sih. The best. Oke. Mungkin dari teman-teman Ngovis ada yang ingin mengajukan pertanyaan nih ke Kak Farel. Mungkin ada tips dan trik bisa masuk kerjaan yang dipengen, atau bagaimana tips-tips menjalani pekerjaan yang awalnya memang tidak disuka gitu. Bagaimana sih caranya buat kita jadi suka? Mungkin ada teman-teman bisa langsung tulis pertanyaannya di komentar di kolom chat ya. Oke. Tapi yang paling aku yang paling aku kagum ya sama Laut Indonesia itu orang-orangnya itu loh. Jadi bayangkan tuh nelayan menjaring ikan kena badai itu, wah tangguh banget sih itu yang aku salut sama orang-orang laut. Terus explore laut, terus bayangkan ya hanya segelintir orang yang bisa yang bisa itu deh, yang punya pengalaman lebih untuk nge-explore laut di Indonesia. Oke udah banyak, tapi yang menguasai benar-benar laut Indonesia tuh bisa ditunjari loh. Jadi itu mungkin jadi satu motivasi aku buat terjun ke laut gitu. Selain yang itu sih, terumbu karang seperti itu sih. Itu yang paling utama gitu. Apalagi nih di samping itu ya, di samping ini aku kasih tahu aja, di samping kita nyelam dan sebagainya tuh kita diasah juga tuh loh videografinya. Jadi kan kita sebagai dokumenter gitu ya. Jadi kita buat video dokumenter, terus kita buat flyer apa segala, pokoknya desain apa segala tuh kita istilahnya keahlian kita di bidang itu kita diperlukan juga di kelautan gitu. Jadi bukan diperlukan ya, jadi sangat membantu begitu ketika kalian punya keahlian seperti itu gitu. Ini BDW aku ini orang-orang orang-orangnya aku agak istilahnya ya, kurang kenal ini. Kayaknya angkatan baru nih. Waduh, kok rasanya tua banget ya aku di sini ya. Iya, angkatan baru. Kalau kita seumuran kok kemarin. Oh iya, nggak apa-apa. Aku masih muda kok. Umurku masih. Tadi sedikit menyinggung soal videografi ya. Iya. Tadi menyinggung soal videografi ya. Nah, terus Kak Farel sendiri belajar videografi itu dari mana gitu kan? Kita tahu gitu dari sosial medianya Kak Farel sendiri, kita lihat kalau feed Instagramnya tuh jarang ada foto sendiri ya, lebih banyak ke foto-foto jalan-jalan, foto-foto laut, foto-foto ya sekiranya yang menunjukkan bahwa Kak Farel lebih suka foto sekitar ya daripada foto diri sendiri. Itu Kak Farel belajar foto, belajar buat video itu dari mana gitu? Apa ya? Jujur ya, ini semuanya tuh ya karena terpaksa. Ini semua yang aku dapetin itu karena terpaksa. Nih aku datang ke Unram, masuk ke Unram dengan keahlian 0. Aku nggak tahu apa-apa. Keahlianku nggak ada sama sekali. Terus tiba-tiba masuk di angkatan Kabaan, di angkatannya Kak Teguh ya, Kak Teguh 13. Mungkin teman-teman tahulah angkatan 13 Kak Teguh, angkatannya Kak Yadi. Itu aku istilahnya istilahnya diperbantukan ya dalam dulu tuh belum jadi pengurus. Diperbantukan kayak desain-desain seperti itu tuh. Nah, dari situ tuh aku mulai tuh belajar itu. Awalnya kalian coba ngelihat di Facebooknya Himavis yang pertama itu desainku hancur-hancuran itu bener-bener tuh kan, waduh ini terpaksa nih. Kebetulan aku dan nggak tahu sialnya tuh aku pas jadi adik tingkat tuh kok jadi PDD terus jadi rasanya tuh wah ini kok kacau banget sih. Jadi kan
bagian ngedesain jatuh ke aku. Jadi dari hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya yang paling berpengaruh buat skill aku yang terutama desain sama videografi itu Himavis sih. Itu yang benar-benar buat itu. Tapi jangan ngelihat buruknya ya. Jadi karena aku masukin panitia ini PDD terus. Ingat sisi positifnya. Apa yang kita dapat dari situ, apa yang harus kita pecahkan teman-teman. Misalkan nih aku awalnya dari nggak bisa ngedesain, dari nggak bisa videographer, buat video apa, ngedit video apa segitu. Pas begitu masuk Himavis, aku karena dibiasakan, deadline-nya ini harus dikerjakan ini. Sampai sekarang aku alhamdulillahnya nggak terlalu jago-jago amat, masih banyak yang jago daripada yang lain, daripada aku masih banyak gitu, tapi setidaknya aku tahu gitu loh ngedesain itu seperti ini. Nah terus mengenai wah ini kacau nih ya teman-teman Himavis ini pada stalker semua nih. Sampai IG ku kebuka nih, waduh. Jadi kalau aku mau klarifikasi dulu ya, jadi mungkin teman-teman ngelihat aku jarang ngupload foto diriku sendiri di situ. Misalkan wah ini Kak Farel insecure, aku nggak insecure ya. Aku nggak insecure, tapi cuman karena gini loh, aku mulai dari kuliah itu aku mulai ada beberapa pengetahuan. Jadi mulai dari kuliah tuh usahakan kita tuh punya branding sendiri gitu loh. Brandingnya seperti apa? Misalkan di Instagram nih, makanya aku nggak suka foto selfiean, foto itu karena aku pengen bangun branding. Farel yang dikenal orang lewat media sosial tuh seperti ini loh, dengan karya-karyanya, dengan foto-fotonya, walaupun nggak bagus-bagus amat sih, tapi setidaknya brandingku ada gitu loh. Nah terus ketika kalian ngelamar kerja, ini yang paling penting teman-teman, begitu kalian masukkan CV, ada CV ya, CV itu kalian masukkan akun Instagram, akun Facebook dan sebagainya, hati-hati, jangan asal masukin. Misalkan kalau di Facebook kalian pernah ngomong dalam tanda kutip kasar gitu ya, terus repost hoax dan sebagainya, itu akan jadi poin minus gitu ketika HRD. Biasanya HRD itu ngelihat ngelihat si akun Facebook kalian, begitu juga Instagram. Misalkan foto-foto kalian gitu mungkin lumayan alay gitu ya, mungkin mungkin video TikTok mungkin upload di Instagram gitu mungkin kan, tapi nggak masalah, semisal video itu bermanfaat buat orang lain, it's okay, gitu aja sih. Itu pendapatku sendiri sih. Jadi mulai branding diri sendiri, mulai branding kalian seperti apa. Kalau misalkan kalian pengen jadi influencer, it's okay. Kalian mau kayak kayak Bang Gledek, Atta Halilintar gitu, nggak masalah gitu kan, Ria Ricis gitu, it's okay. Jadi nggak masalah kalian punya branding seperti itu. Tapi misal kalian punya branding yang lebih penghususan, itu istilahnya diusahakan dari awal kalian bangun itu gitu. Ini belum terlambat kok buat teman-teman apalagi yang baru masuk nih gitu. Nah terus terutama mungkin ada teman-teman mungkin yang eksklusif gitu ya, di private Instagramnya gitu ya. Aku mungkin saranin jangan deh. Itu mungkin buat second account mungkin gitu aja ya. Second account mungkin di private khusus buatan sendiri, mungkin satu accountnya buat branding gitu. Jadi intinya sih itu. Jadi keahlian itu dari Himavis dan semuanya itu berawal dari Himavis sih, mulai dari kesadaran aku buat branding diri gitu. Oke. Oh ya, by the way, pemateri sebelumnya Kak Teguh ya. Nah. Kak Teguh, terus, itu kan tahu kan? Iya. Oke, terus kan kita kalau nggak salah kapan kita mau buat project multimedia lagi nih Kak Farel. Terakhir kita buat project multimedia itu kan
kita buat video untuk DN ya, yang kita kerjain langsung bukan H-1 ya, kita kerjain H-6 jam kita kerjain. 6 jam kita kerjain. Dari take-nya langsung ngedit, langsung kita kirim itu. Mungkin untuk kedepannya bisa lah ya kita coba-coba buat film ya. Bisa lah, nggak ada mungkin yang bisa. Okay. Tergantung intinya niat dulu, terus kalau udah niat eksekusinya gimana gitu aja sih. Baru modelnya. Iya, modelnya seperti apa? Kita model ya. Model talent ya, talent. Kita tinggiin bahasanya lah. Talent. Oke, talentnya. Kita butuh talent itu memang. Nanti kita adain seleksi juga ya. Bisa lah. Bisa lah. Oke, mungkin dari teman-teman fisika nih ada yang ingin bertanya? Atau ada yang masih penasaran gitu, kelautan tuh seperti apa sih itu? Atau mungkin ada yang pengen nanya bagaimana sih cara memulai branding diri gitu, atau mungkin tips-tips yang bermanfaat gitu untuk perkuliahan kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan gitu sama teman-teman fisika, langsung di kolom komentar ya. Ayo. BTW kalian milar cupang nggak? Ke pertanyaan konyol ini. Iya. Niatnya gitu bang. Niatnya sih gitu, mau pelihara cupang sih, cuman masih mikir. Di kos pun untuk apa ya? di kosku sampai buka CV cupang galih operation. Bisa, lumayan. Gitu. Bisa kayak perlu buka itu juga ya, kayaknya kita perlu budidaya cupang, boleh lah ya. Ini teman-teman nih yang biasanya mau ngambil geofisika itu ya, jadi yang ditekankan itu sebenarnya kebetulan di labku ini ya, mungkin sekedar aku kasih tahu dulu, di labku itu adalah lab penginderaan jarak jauh dan sistem informasi geografis kelautan. Nah, di situ tuh kalian akan belajar tuh ngolah citra, ngolah apa namanya, ada yang kalian misalkan yang angkatan tinggi nih, ada surfer lah, ada QGIS, ada ArcGIS dan sebagainya. Itu benar-benar sih, itu kalian akan pelajari di situ. Ini aku coba kasih tahu ya. Sebenarnya permainan di sini tuh unggulnya anak fisika. Ini aku kasih tahu sama anak kelautan. Kita tuh punya basis pemrograman yang kuat di situ. Algoritma kita tuh kuat di situ. Jadi jarang tuh yang teman-teman anak fisika yang akan adaptasinya tuh pasti akan cepat. Misalkan buat adaptasi ke kelautan gitu. Ini contohnya nih, aku kasih tahu aja nih ya, yang aku kerjain sekarang. Bentar ya, aku bisa share screen nggak? Boleh nggak? Boleh. Dipersilahkan. Oke. Bentar. Udah kelihatan kah? Nah, ini udah kelihatan? Oke, ya masih hitam sih di sini. Masih hitam? Bentar. Oke, udah. Nah, ini yang aku kerjain nih teman-teman nih. Ini sekarang udah. Oke. Nah, ini aku lagi ngolah dari koefisien atenuasi. Koefisien atenuasi itu kayak istilahnya kalau di itu kayak salinitas lah. Tingkat ke kadar asin di laut nih. Ini mau ini Amerika, aku lagi ngolah data yang di Amerika. Nah, ginilah kerjaanku. Ngolah data ini terus yang paling baru itu aku ngolah data drone. Jadi dari drone itu aku bisa bentar ya, remote sensing, sebentar. Ini dulu lah nih. Jadi kalau kita ngeliat nih, ini kemarin kalau ngolah juga nih yang ini nih, rumput laut, daerah kesesuaian rumput buat buat ternak ya, bukan ternak ya, budidaya, astaga, kok ternak? Budidaya. Iya, budidaya net nih.
Nah, jadi ini telur gerupuk aku olah. Nah, ini tuh. Ini kadarnya, ini persebarannya ya. Ini persebarannya. Jadi ini konsentrasinya kalau kita ngeliatnya. Jadi ini. Nah, jadi ada DO tuh kadar oksigen, kecerahan, kedalaman, pH, suhu. Nah, itu ada semua tuh besaran-besaran fisika tuh kita olah. Terus ini nih, kalau kita mau ngelihat satu. Nah ya. Bentar. Project. Oh, bentar. Ini stok karbon, namun dentik. Nah ini nih. Kalau citra brown, ya bayangkan nih filenya nih 1 giga nih buat citra ini. Sebentar, ini lumayan berat sih. Nah, terus teman-teman tuh kalau mau ngolah, kalau di labku itu biasanya nggak ngolah secara offline sih, biasanya online sih. Nah, di situ biasanya tuh pakai, nah ini udah kelihatan nggak? Ini dari drone loh. Nah, ini yang aset nih. Nah, kita bisa ngeliat nih detailnya. Ini karang nih, udah karang semua. Nah, ini serunya sih. Nah, di sini nih aku diceburin nih. Persis di sini aku diceburin. Nah, jadi selain kalau kita makanya orang anak kelautan terutama di di lab itu pasti bisa nerbangin drone sih. Makanya tuh jago-jago gitu. Jago-jago. Nah, teman-teman tuh nggak perlu istilahnya kalau semisal pengen belajar nggak perlu ke laut langsung. Kalian bisa juga petain dulu misalkan petain UNRAM, kebun, ini gitu. Kalian bisa tuh, apalagi yang geofisika ya. Geofisika mungkin cenderung ke geologi ya, ke daratnya gitu. Tapi sekarang aku tantang buat kalian, apakah kalian bisa atau sanggup nggak buat ngambil skripsi tentang laut? Jarang loh. Baru 2 orang setauku yang berani ngambil kelautan. Yang pertama itu Kak siapa tuh yang angkatan 13, lupa aku. Kak Ari Sontawa, terus sama si Dara angkatanku. Kalau Ari Sontawa masalah iklim, kalau kalau Dara itu masalah suhu permukaan laut. Gitu. Wah, halo, itu nge-freeze ya? Nah, crosswind ya sama aja sih Kak. Ya, oh ya berarti crosswind. Berarti 1 orang berarti. Sorry, aku ralat. Jadi baru 1 orang tuh. Wah, ini akan jadi siapa yang akan jadi kedua? Sebentar. Ini Koala Rajin nanya ke apa yang perlu kita pesan kalau mau terjun ke dunia kelautan selain beberapa hal yang disebutkan tadi. Yang pertama, kalau mau terjun di dunia kelautan, yang pertama kalian siapin niat intinya. Niat sih. Niat, terus jangan sesekali kalian begitu misalkan kalau nyelam gitu jangan langsung terjun langsung nyelam gitu, harus ada yang setidaknya ada yang ngawasin. Terus yang paling intinya kalau mau dunia kelautan kalian harus paham juga tuh laut tuh apa, laut tuh seperti apa. Kalian tahu dulu tuh oceanografi seperti itu tuh kalian harus tahu dulu kedalaman itu seperti apa, pemetaan laut itu seperti apa. Itu sih yang paling misalkan kalian mau jadi expertise orang kelautan gitu. Dan paling penting di fisika, besaran-besaran fisika yang mengenai laut harus kalian tahu. Itu sih intinya. Kalau kalian nggak tahu besaran-besaran fisika itu sebenarnya hampa sih. Kelautan tuh nggak ada gitu. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab ya.
Nah, untuk yang pertama, BTW aku udah jawab loh yang tadi tuh. Wah, aku iya. ngelanggar nih. Yang siapa tuh yang sekolah rajin? Iya, nggak apa-apa. Cuman tadi ada sedikit kesalahan teknis itu. Sini sinyalnya kurang bagus. Mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan kedua ya. Nah, dari Nur Fitrianingsi nih. Saya mau tanya Kak, gimana cara Kakak menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sekarang, padahal itu jauh banget dari lingkungan yang sebelumnya? Yang pertama, desain ya. Dari segi ini aku kalau nyusahin itu aku dari segi aku bagi dari dua sisi sih. Yang pertama dari sisi lingkungan sekitar, lingkungan hidup ya, lingkungan hidup. Kalau lingkungan hidup tuh mungkin ya nggak jauh berubah sih, nggak adaptasinya, tapi tahulah ya di Bogor tuh seperti apa, lumayan mahal, apalagi untuk masalah makanan, tapi sangat friendly-nya apa istilahnya ramah buat mahasiswa sih, jujur sih buat kalau di sekitaran IPB ya. Nah terus kalau dari segi ilmu, nyusahin dirinya tuh karena aku di posisi nggak tahu waktu itu, aku beraniin diri tuh ikut praktikum terus ikut kuliah, pokoknya ikut apa aja lah yang berkaitan dengan itu, sehingga aku tahu. Jadi begitu aku tahu intinya yang mengenai kelautan, aku udah bisa otodidak setelah itu. Jadi seperti itu. Jadi aku bisa dibilang ikut aliran sih, ikut arus saja lah, itu seperti itu. Tapi kalau kalian pengen untuk lebih cepat ya pasti metode-metodenya tuh harus lebih giat lagi sih, terutama dari fisika ya, dari aku yang nggak tahu. Kalau misalkan aku dari awal aku udah tahu masa aku pengen masuk ke kelautan, aku pasti udah persiapin sih dari awal gitu. Tapi ya karena ini dadakan dan aku baru tahu ketika aku datang ke Bogor sendiri gitu. Jadi adaptasinya mungkin nggak terlalu kelihatan ya, masih biasa-biasa aja seperti yang di Lombok untuk masalah lingkungan, karena ini juga masih COVID ya, jadi aku jarang keluar gitu, kecuali ada kegiatan-kegiatan gitu sih. Intinya sih kalau bisa dibilang aku lumayan apa ya, nggak terlalu ada perubahan sih sejauh ini. Nggak terlalu ada perubahan dari segi lingkungan ya, dari segi lingkungan atau kos-kosan lah apa segitu, aku biasa-biasa aja. Tapi kalau dari segi ilmu mungkin alhamdulillah adaptasinya juga cepat. Jadi adaptasiku tuh nyusahin dirinya tuh ngalir aja gitu. Kalau dibilang ada trik-trik khusus, nggak ada trik-trik khusus sih, ngalir aja. Kalau ada kesempatan misalkan untuk nambahin ilmu, kenapa enggak diikutin aja gitu. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan yang berikutnya dari Arya nih. Menurut Kak Farel, brandingan seperti apa yang harus diperhatikan untuk kedepannya? Oke, masalah branding. Sebenarnya kalau yang paling, kalau ngelihat branding itu dari itu tergantung kalian masing-masing sih. Kalau menurutku ya branding itu akan muncul ketika kalian menjalankan passion kalian. Passion kalian itu di mana? Jadi branding kalian seperti itu. Jadi misalkan ya kalian fokus sekarang mungkin angkatan berapa ya yang ngambil peminatan ya, contohnya instrumentasi angkatan lah 18. Oke, angkatan 18 ya yang ngambil peminatan. Nah, branding kalian tuh sekarang udah terbentuk. Jadi begitu kalian milih peminatan, otomatis branding kalian itu akan terbentuk otomatis gitu loh. Misalkan Dito ngambil instrumentasi, Aluh misalkan ngambil di instrumentasi, nggak akan tuh bilang, oh Aluh yang anak material ya, nggak ada. Pasti orang tahu tuh Aluh yang anak instrumentasi itu ya, gitu. Jadi branding kalian tuh mulai dari passion kalian gitu. Jadi yang harus diperhatikan yang pertama, kalau misalkan branding dari sisi
media sosial, karena kebanyakan sekarang di sosial media adalah konten. Konten itu perlu kalian perhatikan, apa yang kalian tampilkan ke media sosial itu adalah bentuk cerminan kalian di dunia maya, dan juga bentuk cerminan orang itu pasti menilai, misalkan orang jauh yang belum tahu kalian siapa-siapa, terus kalian ngupload ini itu, pasti orang ngejudge itu kamu orangnya seperti ini gitu. Orang itu ngejudge seperti ini. Terus pada dasarnya sih dari passion, terus konten diperhatikan, jangan sampai nyinggung orang lah, terus jangan sampai mengandung unsur syara dan sebagainya, seperti itu. Jadi mulai dari passion kalian gitu brandingnya. Yang perlu diperhatikan itu kontennya seperti apa, kalian nge-build diri kalian tuh dari sisi positif kah atau negatif kah. Terus begitu kalian setelah kalian udah mulai branding, memulai branding, yang paling utama adalah ketika kalian membuat si kontennya itu seperti itu. Jadi penting sih buat masa depan kalian, buat begitu pas kerja pasti itu wajib akan dilihat sih. Misalnya HRD ada, perusahaan swasta tuh ngelihat dari apa istilah bahasanya tuh ya, track record, bukan track record ya, apa namanya, jejak digital mungkin. Jejak digital. Nah, aduh kok kudet aku. Nah, jejak digital itu paling penting sih. Oke, gitu. Jadi intinya untuk membangun branding kita ke depan itu dimulai dari passion dari diri kita sendiri dulu. Setelah itu baru kita perhatikan ranahnya ini kemana gitu. Apakah kita akan membentuk diri kita akan ingin disukai sama orang, ataukah kita memang tipikal orang yang suka akan chaos gitu. Kayak memang kita memang sengaja menjadi musuh masyarakat gitu. Iya. Tapi kalau dari sisi seperti itu ya, karena kita kan sebagai mahasiswa otomatis yang akan nerusin ke depannya. Kalau hal-hal seperti misalnya chaos seperti itu aku saranin janganlah. Apalagi anak fisika, citra anak fisika tuh sumpah begitu aku datang ke sini, lu anak fisika ya? Iya, gua anak fisika nih. Wah, lu bisa mecahin masalah ini enggak? Lu bisa mecahin masalah kelautan ini enggak? Nah, itu si Newton kok bisa sih nyiptain seperti itu? Ya mana gua tahu, gua bilang, ya gua mau belajar aja. Ya mungkin gitu. Karena nama fisika yang terlalu besar jadi orang ekspektasinya tinggi ke kita gitu. Iya, ya jelas. Tapi karena orang tahunya kita berekspektasi tinggi pada kita, maka kita harus buktikan bahwa kita tuh bisa dengan fisika itu kita bisa jadi orang gitu loh. Gitu. Oke, terus lanjut ke pertanyaan keempat nih dari Sri Anum. Tips giat belajar dari Kak Farel itu apa aja sih? Ini pertanyaan paling ngakak ini. Aduh. Wah, gini. Aku mau jujur nih ya. Yang ini aku banyak jujuran di sini nih. Iya, nggak apa-apa. Di sini, serius. Aku baru ngebuka aibku nih. Misalnya aib nih ya. Dia cuma di sini nih. Eksklusif lah ya. Gitu. Ya, eksklusif. Belibet lah. Tips giat belajar. Jadi sebenarnya gini, kalau dari aku sih belajar itu semampunya. Jadi kalau misalkan udah jangan belajar terlalu, aku tipikal di jenis orang tuh yang belajar itu ya udah have fun aja gitu loh. Ketika perlu baru aku belajar, ketika aku lagi have fun, aku nggak akan ingat sama sekali tentang pelajaran dan sebagainya. Gitu sih. Jadi dari aku belajarnya gini. Ini mungkin teman-temanku juga tahu. Jadi aku dulu dari kuliah itu aku mulai tahu porsi belajarku seperti ini. Porsinya itu jadi gini. Aku
kuliah, tapi begitu aku nyampe, kalau udah keluar ruangan, aku nggak akan nyentuh lagi tuh buku apa segala. Aku nyentuh buku itu ketika aku butuh bukunya. Tapi jangan, jadi gini, aku tidak menyarankan tips belajarku yang seperti ini, tapi karena hobiku adalah gini, karena hobiku itu nggak terlalu banyak teori ya, aku nggak suka terlalu teori, karena aku lebih suka yang praktek. Jadi begitu selesai dari misalkan udah kuliah, terus aku have fun aja tuh, ya udah kuliah, have fun gitu loh, have fun. Tapi begitu aku butuh, aku akan maksimalin butuhnya itu. Jadi misalkan aku belajar belajar fisika matematika, begitu aku udah punya mood untuk butuh untuk langsung dikerjakan gitu, aku akan kerjakan semua itu. Bayangkan ya, aku dari itu fisika matematika itu FISMAT 1-2 itu aku punya kunci jawabannya, aku kerjain sendiri itu si buku apa ya tuh, FISMAT-nya tuh, buku FISMAT, aku lupa tuh namanya apa tuh Dit, bukunya apa tuh, lupa aku. Wah, saya juga nggak pernah buka buku. Elboas itu, bayangkan ya, ketika aku punya mood belajar itu lagi maksimalnya itu, aku langsung kerjakan semua, maksimalin mood itu. Jangan sampai begitu mood itu udah hilang, kacau gitu, nggak bisa lagi. Itu udah belajar ya, kalau dari sisi belajar ya. Terus kalau mungkin ini nggak perlu dicontoh, tapi ini aku kasih gambaran aja. Sebenarnya kalau mau ngeliat tips belajar yang bagus tuh, tips belajarnya Ian angkatanku, Bang Rian Afandi. Itu kalian coba tanyakan aja gimana tips belajarnya. Tapi aku nggak akan saranin sih tips belajarku. Jadi aku tipikal orang tuh yang agak cuek sama ketika belajar, tapi yaitu begitu aku ada mood, itu benar-benar aku maksimalin gitu. Jadi ya seperti itu, belajarku seperti itu. Jadi ya di satu sisi aku bisa dibilang males, di satu sisi aku bisa dibilang nggak terlalu rajin. Jadi ya seperti itu. Kalau bilang ya, aku jujuran, aku dari semester 3 aku nggak punya catatan, tapi ya seperti itu. Jadi begitu kembali ke yang di awal sih, begitu aku butuh pelajaran itu, saat itu juga aku akan maksimalin seperti itu. Jadi tips belajarnya seperti itu kalau dari aku ya, maksimalin. Di belajar tuh have fun ya, nggak usah sampai gimana ya, bahasanya tuh ya diporsiin gitu loh. Misalkan dari 24 jam itu kalian fokusin, oh saya akan belajar di jam segini, terus aku akan istirahat jam segini, terus aku akan belajar lagi jam segini. Jangan begitu kalian belajar pas UTS, jangan seperti itu gitu. Jadi diporsiin gitu loh, misalkan pagi sampai siang kuliah, oke. Jadi waktu kalian istirahat itu di di jam-jam misalkan siang 1 atau 2 jam, baru kalian bisa buka buku lagi. Tapi buka buku jangan sampai berjam-jam, otak kalian pasti akan capek, teman-teman. Jadi misalkan ngulangnya tuh 15 atau 20 menit ya. Itu dari saran aku, tapi saranku ini aku nggak pernah ngerjain. kan goks kan. Aku nggak pernah jalanin saran itu, tapi karena passion belajar orang itu beda-beda, teman-teman. Jadi orang tuh punya cara belajarnya masing-masing gitu. Ya alhamdulillahnya ya IPK ku ya alhamdulillah masih di atas 3, masih ya 3,7 sekian lah alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Oke, 3,75. Oke. Ya lumayan ya. Oke. Terus nih
Kan kita udah agak melenceng ya dari tema kita pada malam hari ini. Nah, terus ini ada pertanyaan nih, kita back to topic dari Deska Yolantari. Mau nanya Kak, apa sih enaknya ambil kelautan? Nah, apa nggak enaknya juga gitu? Mungkin dari pembahasan kita dari tadi ini mungkin Deska ini sudah kayaknya kelautan seru nih ya. Mungkin dia lagi menggali informasi gitu. Oke. Enaknya ngambil kelautan, kita bisa tahu wawasan lebih sih. Laut Indonesia tuh seperti ini loh, jalur perdagangan tuh seperti ini loh. Terus kita ternyata tuh nelayan tuh canggih, bisa tahu ini posisi ikan tuh seperti ini, posisi tempat jaring ikan tuh di mana gitu. Jadi enaknya ya kita bisa lebih ngeksplor laut tuh dari sisi kekaguman kita gitu loh. Jadi kalau kan tadi udah gue bilang ya, kalau orang naik gunung pas begitu udah hasratnya untuk naik gunung itu udah tercapai, pasti tuh wah aku pengen naik lagi. Nah begitu juga kalau kalian ngambil kelautan, begitu satu misteri itu udah terpecahkan, pasti kalian akan tuh langsung wah ini misteri ini bisa nih dikit pecahan nih, ayo kita kerjakan ini. Jadi kayak hasratnya itu terus menerus. Jadi ya bisa dibilang ya orang kelautan tuh ya punya skill yang kompleks sih, enaknya seperti itu. Skillnya kompleks, dari pengolahan data lah, itu biasanya anak geofisika pelajari di kelautan juga bisa. Terus terus dari segi eksplorasi di darat juga bisa dia, pemetaan juga bisa. Terus dari segi jalan-jalannya tuh paling banyak jalan-jalan. Ya kali Indonesia yang terkenal apa? Lautnya. Indonesia terkenal lautnya. Jadi ya kita orang Indonesia harus tahu tentang laut. Jadi jalan-jalan juga sih. Jadi, makanya kan aku udah ngelaksanain beberapa ekspedisi itu. Jadi ya feedbacknya ke aku ya jalan-jalan gitu. Terus yang nggak enaknya, wah ini sih, kalau nggak enaknya itu sebenarnya kalau secara umum ya ambil kelautan nggak enaknya tuh kita akan lebih dituntut untuk survive di laut. Terus misalkan yang terutama yang yang ngambil project ekspedisi itu pasti butuh waktu lama. Jadi kalian harus benar-benar spend waktu lama karena eksplorasi laut sampai sekarang itu yang terlama ya, apalagi Indonesia itu masih lama. Jadi ekspedisi itu biasanya keliling Pulau Sumatera. Itu bayangkan nggak mungkin kita keliling Sumatera pakai kita meneliti kelautan tapi naiknya naik bis gitu, nggak mungkin. Jadi eksplorasi itu jadi lumayan spend waktu lama sih. Apalagi yang buat udah nikah gitu, terus ditinggal ke laut gitu, pasti lama sih. Jadi waktu sih nggak enaknya kalau di laut, waktu. Itu aja sih. Oke. Nah, last question nih dari saya. Kak Farel nggak minat untuk lanjut S2? Aduh, ini pertanyaan kalian sama pertanyaan orang tua. Ini. Kalau niat sih sebenarnya dari pas awal ya, begitu aku lulus kuliah tuh sebenarnya aku udah niatan mau lanjut S2. Itu sah-sah banget sih, itu bener sah-sah saja gitu. Ketika kalian ingin tahu arah, kalian pengen lanjut kuliah, itu biasanya pelarian yang optimal ketika kalian belum dapat kerja gitu ya. Itu bagus sih menurutku, itu salah satu
hal yang bagus gitu. Tapi yang setelah aku kerja sekarang tuh hasrat untuk lanjut tuh berkurang gitu loh. Berkurang karena udah keasikan pegang cuan ya. Nah, tahu juga tuh Dito tahu gitu. Tapi semisal aku pengen lanjut di kelautan sih. Okay. Aku ambil kelautan gitu. Jadi nggak tahu ya, sekarang udah laut tuh udah jadi darah daging kayaknya nih. Darah daging. Iya, jadi ini dagingku itu adalah darahku itu darahku fisika, tapi begitu ada satu momen tadi tuh langsung tiba-tiba dagingku itu udah jadi laut. Oke. Tapi fisika tetap di hati sih. Beda. Fisika tetap di hati. Oke, berarti kesimpulannya Kak Farel ini tersusun dari liquid ya? Nah, wah, kacau nih. Oke, mungkin segitu aja nih, kita ngobrol-ngobrol singkatnya udah banyak banget gitu yang bisa kita dapat pengetahuan baru ya soal kelautan. Ternyata untuk mengeksplorasi, jangan mengeksplorasi sesuatu yang belum tentu bisa kita raih gitu. Kenapa kita nggak mau mengeksplorasi tempat yang dekat aja seperti laut gitu? Karena bahkan udah berapa miliar tahun bumi ini ada, bisa dihitung jari yang menguasai lautan gitu kan. Jadi saya punya kenalan Raja Romawi, dia pernah bilang eksplorasilah tempat di sekitarmu. Ketika kamu sudah mengetahui ketika kamu di sekitarmu, maka kamu tidak akan ada yang bisa tidak kamu lalui. Tidak akan ada yang tidak bisa kau lalui. Ikutan belepotan saya. Ya. Gak apa-apa. Gitu. Oke, terima. Iya, anak kelautan gitu biasanya tuh ngomongnya agak belepotan sih, serius. Karena diem aja tuh di laut tuh ngambil data, motret laut, motret karang, diem aja kerjaannya, sumpah. Oke, terima kasih untuk kesempatannya nih Kak Farel. Ilmunya juga bermanfaat banget nih. Mungkin dari teman-teman ada yang banyak kepikiran bakal ambil kelautan ya. Terima kasih banyak untuk Kak Farel. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi tentang ya perkembangan dunia ini sudah seperti apa sih ya. Ingat teman-teman satu ya, bumi itu bulat. Oke. Ya itu dia. Ingat, bumi itu bulat. Strip Farel Ahadiatul Akbar Aditama. Oke, jangan lupa mungkin untuk teman-teman ngofis, teman-teman fisika yang ketinggalan nih ngofis kita pada malam hari ini, kita juga bakal upload ngofis ini di YouTube, di Spotify. Jangan lupa dicek di YouTube dan juga subscribe, like, juga komen. Mungkin di komen YouTube bisa direkomendasiin gitu, pengen pematerinya siapa. Ya yang dekat-dekat sih, kalau Deddy Kobuser nggak mungkin kejauhan. Ya, tapi mungkin bisa saja ya, everything is possible gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Oke. Terima kasih untuk Kak Farel, terima kasih juga untuk teman-teman fisika yang sudah berkesempatan untuk dengar ngobrol-ngobrol kita nih soal kelautan. See you next time. Jangan lupa tetap pantengin YouTube Himafis karena kita bakal update ngofis-ngofis berikutnya dengan pemateri yang nggak kalah keren-kerennya lagi dan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.